warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh wonten ing masjid Allah ingkang kula hormati rahimakumullah. Monggo ing kesempatan ingkang menika kita tansah nunjukaken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat ya hidayah saha pun setengah saking rahmatipun Allah. Alhamdulillah kita sedaya kantos dumugi sakmenika tasih dipun maringi inggih menika kesempatan kagem sesarengan ngadepi dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kesehatan, kelonggaran sehingga saged nindakaken pinten-pinten dawuhipun Allah Subhanahu wa taala kanthi istiqomah. Shalawat sarta salam kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antaru syafaatipun widang wonten ing dunya. Wonten ing jam menika kita lajengaken bait ingkang kaping 12. Alaihi wassalatu wassalamu wa alaihim madamatil ayyam. Alaihim ing atase para rasul as-shalatu utawi salam, as-shalatu utawi karahmatan wassalamu dan keselamatan wa alaihim lan keluargane para rasul madamatil ayyam ngantos pungkasanipun zaman. Terus sholawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi ini sampai hari kiamat akan selalu kita sanjungkan. Karena sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus menawi innallaha wa malaikatahu yushollu. Terus kata-kata yusollu menika nuduhaken bilih sholawat ingkang dipun curahaken dening Allah Subhanahu wa taala dening para malaikat menika sholawat ingkang saklami-laminipun yusollu. Terus bersolawat dengan tanpa batasan. Jadi mulai awal penciptaan alam sampai akhir nanti alam ini, maka sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat ini abadi. Sebagaimana Allah dan malaikat bersolawat, maka Allah pun memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa istimewanya sholawat kok kita diharuskan bersolawat? Sehingga ketika kita memuji kepada Allah mesti kita lanjutkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi. Jadi ini karena Allah mencontohkan, Allah saat ini juga masih bersolawat kepada baginda Nabi, maka kita sebagai umatnya pun ini diharuskan untuk selalu bersolawat juga kepada baginda Nabi. Kalau kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, maka amal kita ini masih akan menggantung di antara langit dan bumi sebelum kita menyempurnakannya dengan membayar zakat fitrah. Ini sama juga dengan ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kok di dalam doa itu tidak disertai dengan sholawat, maka doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga belum sampai kepada alamat yang kita tuju. Jadi kaidahnya doa adalah pertama memuji kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat, baru hajat-hajat kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa-doa ini tidak diterima kalau di situ tidak ada
bacaan pujian kepada Allah, kemudian tidak ada bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu bersolawat? Bukankah baginda Nabi ini orang yang maksum? Baginda Nabi ini adalah orang yang sempurna. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini memuji baginda Nabi sebagai khuluqan khilqatan. Jadi sebagai hambanya Allah yang akhlaknya itu sangat tinggi, akhlaknya itu indah sekali, sehingga digambarkan di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ada satu nabi yang paling istimewa, satu nabi yang di atas nabi-nabi yang lain derajatnya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa istimewa? Karena baginda Nabi ini adalah nabi yang mempunyai hati yang sangat lembut, kemudian sangat mengharapkan umatnya ini untuk selamat, untuk mengikuti agamanya. Jadi misalkan kita melihat ke belakang kisahnya Nabi Daud alaihi salam, kemudian kisahnya Nabi Lut, kisahnya nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika ada umatnya yang membangkang, ketika ada umatnya yang tidak patuh terhadap perintahnya, ada yang melawan terhadap nabinya, maka mereka ini mempunyai satu doa yang mujarab. Doa itu apa? Doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para nabi-nabi ini sudah memintakan, sudah menggunakan doa yang paling mujarab ini biasanya sudah digunakan di alam dunia. Jadi ketika Nabi Lut alaihissalam umatnya ini banyak yang melakukan hubungan sejenis, maka pada saat itu Nabi Lut alaihissalam ini meminta kepada Allah agar umatnya dibinasakan. Tetapi ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Taif, ini baginda Nabi dikatakan sebagai orang gila. Kemudian orang-orang kafir di Taif ini memerintahkan kepada anak-anak untuk membuntuti baginda Nabi, kemudian melempari baginda Nabi dengan kotoran dan dengan batu, sampai baginda Nabi ini banyak mengalami luka-luka. Karena saking tidak teganya melihat baginda Nabi orang mulia kekasihnya Allah diperlakukan seperti itu, maka pada saat itu malaikat Jibril mendekati baginda Nabi. Wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, kalau engkau mau, maka saat ini juga akan aku hancurkan orang-orang Taif yang telah melukai engkau, yang telah menyakiti engkau. Tetapi baginda Nabi apa? Baginda Nabi mengatakan, wahai Jibril, jangan engkau lakukan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Mereka belum mengenal bahwa aku ini adalah seorang utusan Allah, sehingga mereka memperlakukan aku seperti itu. Saya mendoakan, saya memaafkan mereka. Semoga di antara anak-anaknya orang Taif ini nanti akan menjadi umat yang menguatkan agama Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jadi ini yang dilakukan oleh baginda Nabi dengan kemuliaan akhlaknya seperti itu. Ketika disakiti, ini beliau tidak dendam. Ketika disakiti, tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah sebagai kekuatannya untuk melumpuhkan dengan cara menyakiti atau membinasakan orang-orang yang memusuhi. Dan pada akhirnya orang-orang Taif ini menjadi orang-orang yang menguatkan agama Islam. Jadi ini diantara keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus bersolawat? Karena di samping Allah memerintahkan, juga ini sebagai penghormatan atas kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita memintakan rahmat, kita memintakan keselamatan. Jadi pada intinya kita memintakan rahmat kepada baginda Nabi, kita memintakan keselamatan kepada baginda Nabi. Ini Allah akan membalas doa kita dengan balasan yang lebih banyak. Jadi misalkan kita 10 kali bersolawat, maka ini Allah akan memberikan balasan minimal 10
100. Satu kali sholawat dibalas 10, maka kalau 10 kali ini 100. Jadi ketika kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya doa-doa itu adalah kembali kepada diri kita. Sehingga semakin banyak kita bersholawat kepada baginda Nabi, maka doa-doa yang kita lantunkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi ini akan kembali kepada kita semua. Juga di situ bahwa seberapa banyak kita bersolawat kepada baginda Nabi, maka nanti di akhirat ini kita akan ada tanda, akan dikenali oleh baginda Nabi sebagai umatnya. Sehingga para ulama ini menganjurkan minimal sehari ini sebisa mungkin membaca sholawat ini 100 kali, minimal 100. Kalau bulan Maulid itu minimal 300 kali dalam sehari. Kemudian sholawat yang paling utama itu sholawat apa? Sholawat yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seperti yang kita baca ketika kita membaca tahiyat akhir. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian kalau sholawat yang paling ringan adalah sholawatnya Jibril, sholawatnya Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi kalau sholawatnya Jibril alaihissalam ini sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau kita buka YouTube itu biasanya banyak sekali. Kalau pengen rezeki baca ini, itu ada yang live selama 24 jam kita nyetel itu dilakukan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sholawat yang paling ringan adalah sholawat Jibril. Kemudian sholawat yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Di samping itu masih banyak sekali sholawat-sholawat lain yang dikarang, yang ditulis oleh para ulama. Jadi sholawat intinya adalah kita memintakan keberkahan, kerahmatan, keselamatan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi, maka selain kita mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.